ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Az-Zikri dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Az-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali bermuwajahah duduk di dalam masjid yang mulia ini semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan salat berjamaah dan kemudian diikuti dengan duduk bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang keduanya jelas merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena keduanya adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang sahih yang menunjukkan tidak ada amalan terbaik, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang dengannya seorang hamba bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman yang menunjukkan dalil bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang hamba bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang Allah wajibkan kepadanya. Di mana Allah mengatakan dalam hadis ini, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan salat kita, salat subuh yang Allah wajibkan dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi amal terbaik kita, menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang kelak Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terbaik pula untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kesyukuran yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga duduk kita di masjid yang mulia ini setelah subuh jelas merupakan amalan yang betul-betul memiliki ganjaran yang terbesar, ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana duduknya seorang ketika seusai mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian dia lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamanya jelas
keutamaan yang begitu besar yang disebutkan Nabi SAW. Apa itu? Seperti orang yang mengerjakan haji dan umroh yang sempurna. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW, ini menjadi motivasi kita tentunya untuk kita mau berlama-lama setelah sholat subuh berjamaah duduk berzikir kepada Allah. Apakah dengan membaca zikir setelah sholat fardu, zikir pagi, membaca Al-Quran, mendengar tausiah, maka jelas ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila dilakukan setelah sholat subuh sambil kita menunggu syuruk, maka Nabi SAW menjamin keutamaannya seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shalal ghadata fi jamaah, man shalal ghadata fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ini, di mana Rasulullah mengatakan, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk setelah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu zikir? Apakah zikir salat fardu, zikir setelah zikir pagi, juga termasuk berzikir itu membaca Al-Quran, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bermajelis ilmu, mendengar tausiah, bermudzakarah. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Sampai kapan, kata Nabi? Nabi memberikan batasan hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat 2 rakaat, kata Nabi. Maka apa keutamaannya? Maka Nabi mengatakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka baginya keutamaan, kata Nabi SAW, seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah tamah, yang sempurna, kata Nabi. Subhanallah. Ya, berarti ini Masya Allah Bapak, ini harusnya kita betul-betul bersemangat untuk bisa berzikir kepada Allah setelah salat subuh, menunggu syuruk, lalu kemudian kita mengerjakan menutupnya dengan salat 2 rakaat, atau disebut dengan salat syuruk atau salat duha di awal waktu, kata para ulama. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi kita, yang dengannya Allah berikan keutamaan haji dan umrah yang sempurna. Apa itu keutamaan haji dan umrah yang sempurna? Maka di antaranya Nabi mengatakan, ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, di mana Rasulullah pernah menyebutkan keutamaan tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur, haji yang sempurna, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa, kata Nabi? Illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan amal yang kita lakukan betul-betul menjadi sebab Allah memudahkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, juga dengan menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang juga menuntut ilmu sebagaimana yang kita lakukan hari ini, ya jelas Nabi juga mengatakan di antara keutamaannya, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti suatu jalan, kata Nabi, yaltamisu fihi ilman, kemudian dia semata-mata untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meniti suatu jalan di mana dia ingin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memberikan jaminan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka mudah-mudahan betul-betul amal kita di pagi ini akan menjadi sebab dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang sesungguhnya, keberuntungan yang betul-betul keberuntungan, ya, yaitu keberuntungan kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhil jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah orang yang sukses, kata Nabi, kata Allah. Sungguh dia adalah orang yang betul-betul beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang sesungguhnya adalah manakala saat kita di akhirat nanti Allah jauhkan kita dari api neraka Allah dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk dalam tafsir yang yaitu tafsir surat An-Nasr, yang artinya An-Nasr ini adalah maknanya An-Nasru, yaitu maknanya adalah pertolongan. Di mana surat ini adalah surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Dan surat ini berisikan 3 ayat. 3 ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara langsung berdasarkan ijma para sahabat. Di mana ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan semuanya langsung. Sebab tidak seperti ayat-ayat yang lain yang Allah turunkan berangsur-angsur. Maka ayat ini sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Dan juga para ulama mengatakan, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab Sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, di mana surat An-Nasr ini adalah akhiru suratin fil Quran, yaitu akhir surat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga surat An-Nasr ini adalah surat yang menunjukkan di antara tanda akan dekatnya ajalnya Nabi SAW. Ayat yang menunjukkan pertanda bahwa telah dekatnya ajal Nabi SAW. Di mana ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza jaa, apabila datang, kata Allah. Nasrullahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, dan kemenangan. Apa maksudnya jamaah Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullah, apabila telah datang. Ini maksudnya adalah apabila telah datang dan sempurna. Apabila Allah telah menyempurnakan pertolongannya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam secara umum. Yaitu dengan memberikan pertolongan kepada Nabi dan umat Islam. Ya, dengan memenangkan mereka dari orang-orang atau musuh-musuh mereka. Yaitu orang-orang musyrik, kafir Quraisy. Dan kemudian juga Allah menyebutkan wal fath, dan apabila datang kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksudnya kemenangan di sini? Yaitu berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala taklukkan Makkah saat itu. Dengan Allah memudahkan Nabi dan umat Islam untuk menaklukkan kota Makkah, sehingga kembali menjadi kota umat Islam saat itu. Sehingga betul-betul Allah rubah dan jadikan sebagai Darul Islam, sebagai negeri Islam, sebagai negara Islam yang sebelumnya disebutkan oleh para ulama adalah Daru Kufrin, yaitu negara atau negeri kekufuran. Karena yang ada di dalamnya adalah orang-orang kafir yang berada di kota Makkah saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila telah sempurna pertolongan Allah, apabila Allah telah menyempurnakan nikmat pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan Allah mengalahkan musuh-musuh Islam, dengan Allah memenangkan kaum muslimin di dalam setiap peperangan saat itu. Karena saat itu setiap peperangan Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya dan umat Islam untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan juga dipertandai dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala taklukkan kota Makkah.
Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kota Makkah bisa direbut kembali oleh umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menjelaskan dalam ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillah wa yadkhulun nasa fi dinillah afwaja. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau melihat wahai Nabi, dan apabila engkau melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak manusia saat itu. Pada saat ditaklukkannya kota Makkah, maka saat itu banyak kaum atau kabilah-kabilah di tanah Arab. Bahkan ada para ulama mengatakan tidak ada yang tersisa saat itu satu kabilah pun di tanah Arab yang kecuali semuanya mereka mendatangi Nabi SAW dengan berbondong-bondong, dengan berjamaah, berkabilah-kabilah. Mereka mendatangi Nabi SAW dalam rangka apa? Dalam rangka menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi SAW. Dan ini merupakan kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya telah terjadi ini, Allah menyebutkan kalau seandainya terjadi semua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul Allah telah menyempurnakan pertolongannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan umat Islam secara umum. Wastaghfirhu, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Maka ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Apa tafsir dalam ayat ini yang kita sebutkan tadi? Di mana para ulama mengatakan bahwa tafsir ayat ini fi hadis surah Al-Karimah, bahwa tafsir dalam ayat yang mulia ini, dalam surat yang mulia ini, maka dalam surat ini yang pertama terdapat bisyarah, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bisyarah. Apa itu bisyarah? Kabar gembira. Kemudian yang kedua adalah amrullah li rasuli. Kemudian dalam ayat surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan perintahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Allah memberikan bisyarah, kabar gembira. Kemudian juga ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tentang isyarat, sebuah isyarat. Jadi ayat ini kata para ulama mengandung tiga hal. Yang pertama adalah bisyarah, kabar gembira. Yang kedua adalah amrullah li rasuli, perintah Allah kepada Rasulullah pada saat mendapatkan kabar gembira tersebut. Kemudian yang ketiga adalah isyarah, ada isyarat yang Allah selipkan dari diturunkannya ayat ini. Apa itu bisyarah? Apa itu kabar gembira yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tandakan dengan Allah turunkan ayat ini? Maka para ulama atau para mufassir mengatakan binasrillahi li rasulih wa fathuhu Makkah, di mana kabar gembira yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan ayat ini, dengan Allah turunkan surat An-Nasr ini, yaitu kabar gembira binasrillah, kabar gembira berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, di mana Allah betul-betul telah memberikan pertolongan dan bahkan telah menyempurnakan pertolongan tersebut. Jadi betul-betul surat ini menandakan bahwa Allah telah memberikan pertolongan yang sempurna, telah menyempurnakan pertolongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa?
dengan Allah kalahkan musuh-musuh Islam, peperangan demi peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bisyarah, kabar gembira dengan Allah Subhanahu wa taala taklukkan kota Makkah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Nabi dan umat Islam untuk menaklukkan, merebut kembali kota Makkah, sehingga betul-betul ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hadiah, nikmat yang besar, sempurnanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kabar gembira berupa dukhulun nas fi dinillahi afwaj, yaitu berupa masuknya orang-orang saat itu, berupa masuknya banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam, di mana di antaranya yang merupakan kabar gembira dengan masuknya banyak orang-orang saat itu memeluk agama Islam, menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan kegembiraan terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana yang banyak masuk Islam adalah min ahlihi wa ansari, yaitu dari kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu yang berada di Makkah adalah mereka adalah masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari kabilah-kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menjadi musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sedikit di antara musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berasal dari kabilah Nabi sendiri, yaitu apa? Sukuku Quraisy. Karena di antara orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu suku Quraisy. Maka ketika Fathu Makkah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat besar dengan Allah taklukannya kota Makkah, maka banyak di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan suku Quraisy yang mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk agama Islam. Jelas ini kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka sebelumnya menjadi orang yang paling memusuhi Nabi dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang menunjukkan atau yang Allah ingin tunjukkan dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan atau telah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kenikmatan atau kenikmatan yang sempurna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah diperintahkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ayyashkura rabbah ala dzalik, di mana Allah perintahkan Nabi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan berupa pertolongan, Allah taklukkan musuh-musuhnya, Allah taklukkan kota Makkah, Allah kemudian berikan hidayah kepada banyak manusia saat itu untuk memeluk agama Islam dengan berbondong-bondong, berkabilah-kabilah, berjamaah-berjamaah. Jadi bukan satu persatu orang masuk Islam saat itu, tapi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu betul-betul semua kabilah, satu kabilah, satu kepala suku dengan membawa pasukannya masuk Islam. Lalu kemudian setelah itu begitu juga setelah itu kabilah yang lainnya. Maka ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diperintahkan. Maka ayat ini mengandung perintah di mana Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika Nabi betul-betul telah melihat Allah telah menyempurnakan pertolongannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala kalahkan musuh-musuh Islam. Dengan Allah taklukkan kota Makkah. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semua orang-orang di Arab saat itu, di Makkah itu, dengan memeluk Islam berbondong-bondong. Nabi diperintahkan Allah, fasabbih bihamdika, maka bertasbihlah engkau wahai Nabi. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya.
dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi saat itu betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah ketika itu betul-betul melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkannya ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nasr, maka tidaklah Nabi pergi, tidaklah Nabi bersafar, dan tidaklah Nabi kembali dari safarnya. Tidaklah Nabi berdiri dan Nabi duduk, kecuali yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kalimat ini yang banyak didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat yang banyak, zikir yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkannya ayat ini. Nabi selalu membaca ketika safar, ketika pulang dari safar. Tidaklah Nabi berdiri dan duduk yang didengar dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, kecuali Nabi berzikir Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa engkau membaca ini ya Rasulullah? Araka, sungguhnya aku melihat engkau ya Rasulullah, tuksir min qauli. Aku melihat engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memperbanyak membaca zikir ini wahai Rasulullah. Engkau memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun dan bertobat kepadanya. Ya Rasulullah, aku melihat engkau betul-betul memperbanyak zikir ini wahai Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, semata-mata aku ingin bersyukur kepada Allah atas disempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada aku, kata Rasulullah. Atas nikmat berupa Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pertolongannya kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah kalahkan musuh-musuh Islam. Allah taklukkan kota Makkah. Allah berikan hidayah sehingga tidak ada satupun kabilah Arab saat itu kecuali mereka memeluk agama Islam. Subhanallah. Sehingga saat itu Makkah dipenuhi dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam, memerangi Nabi, memerangi umat Islam dan sebagainya. Jemaat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam rukuknya Nabi. Sampai-sampai zikir ketika rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga diantara membaca tasbih, membaca tahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara zikir ruku itu Bapak? Selain kita membaca Subhana Rabbil Azim, maka banyak redaksi atau zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruku kita. Maka di antaranya adalah ketika surat An-Nasr ini turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika surat An-Nasr ini turun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara zikir yang Nabi baca dan diperbanyak dalam ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa doanya? Apa zikir ketika ruku Bapak-Bapak sekalian? Yang ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Allah turunkan surat An-Nasr ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir ruku beliau ini yang beliau perbanyak dalam rukunya dalam rangka diturunkannya surat An-Nasr ini. Sebagaimana mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ini. Maka Nabi membaca apa dalam rukunya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu diantaranya. Apa artinya? Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi engkau ya Allah. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku. Yang tadi Allah menyebutkan dalam surat An-Nasr itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di mana dalam rangka mengamalkan perintah Allah, di mana Allah menyuruh Nabi fasabbih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik, dan mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi zikir yang dibaca oleh Nabi dalam rukuknya
itu mengandung semua apa yang diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mana ini? Mana tasbihnya, mana tahmidnya, dan mana istighfarnya Nabi? Maka Rasulullah mengatakan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dan segala puji bagi engkau ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Maka ini mengandung apa yang diperintahkan Allah dalam surat An-Nasr tadi. Maka ini dibaca oleh Nabi SAW. Jamanati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini pula kata para ulama dalam surat yang mulia ini juga mengandung isyarah. Mengandung isyarat. Apa isyarat yang terdapat dalam surat An-Nasr ini? Maka para mufassir mengatakan fa inna fi dzalika isyaratain. Sesungguhnya dalam surat An-Nasr ini itu mengandung dua isyarat. Terdapat dua isyarat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isyarat yang pertama? Maka para mufassir mengatakan isyaratul li ayyastamirra an-nasr li hadzal din wa yazdada an husul tasbih bihamdillah wa istighfar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza min asy-syukr wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum. Di mana para ulama mengatakan bahwa dalam surat An-Nasr ini mengandung isyarat. Yang pertama adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pertolongan kepada umat Islam ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada agama Islam ini. Wa yazdada 'inda husuli tasbih, dan pertolongan atau nikmat Allah terhadap agama ini akan selalu bertambah. Akan selalu diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memperbanyak tasbih, dengan sebab memperbanyak mengucapkan tahmid dan mengucapkan istighfar yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah menjamin, bahwa Allah menjanjikan bahwa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di situ yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pertolongan itu kepada agama ini, kepada agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Nabi bertasbih dan memuji Allah serta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan nikmat. Allah akan senantiasa memberikan tambahan nikmat kepada seorang hamba selama dia bersyukur atas nikmat yang pertama yang Allah berikan kepadanya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi disuruh untuk bertasbih? Kenapa Nabi disuruh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi disuruh untuk beristighfar ketika Nabi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan itu. Sehingga dengan syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang Allah berikan, maka dengan sebab itu Allah akan menambah nikmat berupa pertolongan demi pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi telah wafat, pertolongan Allah pun akan diberikan oleh Allah terhadap agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan hal ini, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sekalipun Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini merupakan isyarat yang kedua nantinya. Di mana ayat ini merupakan isyarat di mana Nabi menunjukkan telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan berakhirnya masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pertolongan Allah itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka Allah mengatakan la azidannakum. Maka betul-betul aku sungguh akan menambah nikmat kepada kalian. Maka sehingga isyarat yang pertama ini adalah isyarat
di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan terhadap agama ini dengan syukur yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka para mufassir mengatakan, dan itu telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwasanya pertolongan Allah tidak dicukupkan oleh Allah? Tidak Allah hentikan sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan pertolongan itu. Sekalipun Allah telah menyempurnakan pertolongan dan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah pertandakan dengan turunnya surat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan tambahan nikmat dan nikmat kepada agama ini. Dengan Rasulullah berzikir, Allah Rasul bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan wa qad wujida dzalik fi zamanil khulafa ar-rasyidin wa ba'dahum fi hadhil ummah lam yazal nasrullah mustamirran hatta wasal Islam ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Kita lihat ini dipertandakan ketika Islam ini dipimpin oleh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Al-Khulafa ar-Rasyidin. Kita lihat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam atau agama Islam ini dan negara Islam itu dipimpin setelah Nabi, setelah khilafah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Khalifah ar-Rasyidin, maka semakin banyak orang-orang yang meluk agama Islam. Maka semakin luas ya negara Islam, semakin luas orang-orang yang kemudian masuk kepada agama Islam. Banyak kota-kota ditaklukkan, banyak negeri yang kemudian takluk tunduk di bawah Islam, yang kemudian penduduknya memeluk agama Islam. Ya bahkan sampai Eropa, ya bahkan sampai hal-hal yang tidak didapatkan pada agama-agama yang lain. Maka ini menunjukkan Allah telah membuktikan bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang terus-menerus, menambah nikmat demi nikmat terhadap agama ini dengan apa? Dengan syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah isyarat yang kedua, fahiyal isyarah illa anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wadana. Di mana isyarat yang kedua pada ayat atau surat An-Nasr ini, di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat ini ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala surat ini adalah merupakan isyarat illa anna ajala Rasulillah, bahwasannya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Bahwa ajal Rasul telah dekat karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Sehingga para sahabat ketika tahu dan paham dengan tafsir dari ayat ini, ketika tahu bahwasannya setelah diturunkan ayat ini, maka para sahabat menangis. Para sahabat banyak yang paham dengan ayat diturunkan ayat surat ini, bahwa ini merupakan sinyal, isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana berita yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan surat An-Nasr ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nu'itu ila nafsi, sungguhnya Allah telah memberitakan telah dekatnya ajalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ketika turun ayat ini, maka di antara berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kerabatnya, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa ayat ini, kata Nabi, adalah merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala akan telah dekatnya ajalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan telah dekatnya kematianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul tidak lama setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, maka betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya tidak selesai sampai di situ. Maka betul-betul Allah telah membuktikan dengan bersyukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu berupa Allah kalahkan musuh-musuh Islam, dan Allah Subhanahu wa taala taklukkan kota Makkah, dan Allah berikan hidayah kepada semua kabilah yang ada di tanah Arab
yang mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW, yang memeluk agama Islam. Ya juga kemudian Allah berikan nikmat itu pun kepada agama Islam setelah Nabi wafat. Ya dengan banyaknya orang memeluk Islam, ya terus menerus orang banyak memeluk Islam, memeluk agama Islam melalui sahabat-sahabat Nabi SAW. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini adalah tafsir dari surat An-Nasr, ya yang turun di Madinah, yang berisikan 3 ayat yang menunjukkan pertama adalah bisyarah, kabar gembira, ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah al-amru, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sempurnanya pertolongan Allah kepada beliau. Kemudian yang ketiga adalah merupakan isyarat. Yang pertama isyarat pertolongan itu akan terus menerus diberikan oleh Allah kepada agama ini. Kemudian yang kedua isyarat bahwa Nabi SAW semakin dekat ajal atau kematian atau batas akhir hidup beliau di dunia saat itu, sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jazakallahu khairan katsira atas pencerahannya Pak Ustadz. Saya hanya ingin semacam klarifikasi. Yang pertama, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Walaupun turunnya tidak di Madinah Pak, kalau tidak salah di Mina itu. Tapi ini berkaitan dengan waktu gitu, setelah hijrah, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, surat ini juga maknanya ada, ya tadi benar, kabar gembira, kemudian isyarat, dan arahan masa depan Pak. Yang ketiga, selain tanda-tanda berpulangnya ke rahmatullah Rasulullah, juga ada cerita yang menarik di sana itu, di Asbabun Nuzul. Baginda Fatimah itu datang ke Rasulullah, dikasih tahu bahwa beliau segera akan meninggalkan dunia ini. Fatimah itu menangis. Kemudian Rasulullah berkata, janganlah menangis, karena kamu, atau ya kamu ke putrinya, kamu adalah keluarga terdekatku yang akan menyusul. Nah, pertanyaan saya, apakah ini semacam petunjuk dari Allah atau mukjizat atau apa gitu? Dan itu tadi hadis itu diriwayatkan oleh Ad-Daniri dan Tabrani Pak, Hasan misalnya. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada di antara asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama. Namun hadis ini sebagian para ulama mengatakan hasan derajatnya, ada yang mengatakan dhaif hadis ini. Di mana pada saat diturunkannya surat An-Nasr ini, maka di antara asbab nuzul atau di antara kisah yang terdapat dalam diturunkannya surat An-Nasr ini, di mana Rasulullah SAW betul da'a Rasulullah SAW Fatimah. Nabi pernah memanggil Fatimah. Ya, Nabi pernah memanggil Fatimah ketika turunnya ayat surat An-Nasr ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan orang yang pertama diberitakan tentang tafsir dari ayat ini, yang merupakan isyarat sebagaimana kita sebutkan, isyarat tentang akan dekatnya ajalnya Nabi SAW, adalah Fatimah putrinya Nabi SAW. Di mana Nabi tadi mengatakan kepada Fatimah ketika turunnya ayat ini, Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad nu'itu ila nafsi. Betul. Ya, memang ini ada riwayat seperti ini, namun derajatnya memang dipermasalahkan oleh para ulama. Derajat hadis ini di antara diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Di mana Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, ya laqad nu'itu ila nafsi. Wahai Fatimah, sungguh aku telah diberitakan berita wafatnya aku, wahai Fatimah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ini memberitahuku tentang akan dekatnya wafatku, tentang dekatnya ajalku, kata Nabi SAW. Maka saat itu ketika Rasulullah SAW memberitakan hal ini kepada Fatimah, fabakat Fatimatu,
maka menangislah Fatimah. Maka saat itu dalam riwayat ini Fatimah menangis. Ya, Fatimah menangis karena jelas gimana tidak menangis Bapak sekalian. Ketika tahu bahwasanya ayahnya akan meninggal dunia, setiap kita akan menangis. Maka begitu juga yang dirasakan oleh Fatimah. Maka ayat ini betul-betul isyarat, memang betul isyarat bahwasanya Nabi SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama atau keluarga yang pertama kali diberitakan oleh Nabi SAW adalah Fatimah. Adalah Fatimah dalam riwayat ini. Ya, kemudian setelah itu Fatimah ketika menangis maka Rasulullah menasihati Fatimah. Ya, ketika Fatimah mengatakan aku pun menangis saat itu. Maka Rasul mengatakan isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Maka Nabi SAW kemudian menasihati Fatimah, isbiri, sabarlah wahai Fatimah. Sungguhnya keluargaku atau orang yang pertama di antara keluargaku yang akan diwafatkan oleh Allah setelahku. Siapa itu? Adalah engkau wahai Fatimah. Memang ini tentunya ini mujizat. Kalau ini adalah hadis ini adalah derajatnya hasan dan menjadi hujjah. Para ulama juga mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Ya, sehingga menjadi hujjah. Kalau kita adalah orang yang mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan hadis ini adalah hasan dan menjadi hujjah, maka ini jelas adalah mujizat Nabi SAW. Ya, tentunya tidak ada seorang pun yang akan tahu dengan ajal seseorang. Karena ini adalah hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berita kematian adalah berita hal-hal yang gaib. Yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematian seseorang. Apa ada bapak-bapak kita tahu, ya ini bapak kayaknya seminggu lagi mau meninggal ini. Kan tidak tahu kita. Ya, berarti kalau ada orang yang mengaku atau dia merasa tahu dengan kematian seseorang, yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Dan kecuali siapa juga? Illa man irtada min rasulin. Kecuali rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali siapa? Kecuali siapa orang yang mengetahui yang gaib setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul yang diutus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan berarti rasul itu tahu dengan yang gaib. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan berita gaib itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya apa? Berita akan diwafatkannya Fatimah. Setelah tidak lama diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul ini ada riwayat ini bahwasanya di antara kisah yang terdapat dalam peristiwa diturunkannya surat An-Nasr ini adalah peristiwa di mana Rasulullah mengabarkan ya yang pertama keluarganya akan berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Ya, bahkan Fatimah juga diberitakan oleh Nabi bahwa dia adalah orang yang pertama di antara keluarga Nabi yang akan menyusul Nabi atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Itu. Ya. Jangan. Ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin tadi menyambung pertanyaan dari Pak Agustin tadi. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa satu-satunya sahabat yang memahami tafsir dari surat ini adalah Ibnu Abbas. Ketika beliau diundang oleh Umar ke majelis orang-orang dewasa, waktu itu beliau masih kecil, dan kemudian Umar bertanya kepada sahabat yang lain, tidak ada yang bisa menjawab, tapi Ibnu Abbas bisa menjelaskan. Artinya, dan ini saya mungkin ingin bertanya, apakah ini terjadi setelah, ini kan berarti terjadi setelah Rasulullah wafat gitu. Nah, terkait dengan tadi isyarat yang disampaikan oleh Rasul kepada Fatimah tadi, mungkin siapa yang meriwayatkan itu? Kok waktu itu tidak ada sahabat yang bisa menjelaskan itu? Gimana? Ya, di antara sahabat yang menafsirkan surat ini bahwa surat ini adalah tanda-tanda atau isyarah bahwa ajal Rasulullah sudah dekat adalah Ibnu Abbas. Didapatkan dalam salah satu hadis ketika Umar bertanya kepada sahabat tentang arti dari surat ini, kemudian yang ketika itu bisa menjelaskan adalah Ibnu Abbas gitu. Mungkin bisa tolong dijelaskan. Iya, taib. Ya, memang ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya di antara sahabat yang mengerti tafsir diturunkannya ayat ini sebelum Nabi SAW memberitakan
bahwasanya ada ayat ini adalah merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul seperti apa yang tadi dikatakan. Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ya maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Huwa ajalu Rasulillah wa inni a'lamuhu. Ya, ternyata tidak semua para sahabat itu betul-betul bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul kalau itu dikatakan tidak semua para sahabat adalah mufassir. Tidak semua para sahabat adalah ahli tafsir. Ya, maka di antara para mufassirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, betul. Ya, maka Abdullah bin Abbas saat itu ketika para sahabat bertanya, atau Umar, ya seperti Abdullah bin Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya apa maksud dari turunnya ayat ini? Maka beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamu. Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini dia merupakan pertanda akan dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku ketahui, kata Abdullah bin Abbas. Ternyata betul ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa turunnya ayat ini Nabi kemudian memberitakan nu'itu ila nafsi, bahwa ayat ini yang merupakan pertanda Allah telah memberitakan akan dekatnya wafatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul itu, ini riwayatnya riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau tadi antum bertanya siapa riwayat ini, periwayat hadis ini, di mana sahabat yang mengetahui tafsir ayat ini sebelum Rasulullah SAW mengabarkan ya bahwasanya maksud dari ayat ini adalah, surat ini adalah akan dekatnya ajalnya Rasulullah SAW, maka sahabat yang mengetahui akan hal ini adalah Ibnu Abbas, betul, Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau ditanya siapa riwayatnya adalah Al-Imam Al-Bukhari, ya, perawinya. Yang lainnya bawa. Mungkin ibu-ibu ada, Bu? Karena waktu masih ada. Silakan Mbak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kaitannya, karena saya melihat ada perbedaan sedikit tentang pengetahuan saya tentang ada ayat yang telah kusempurnakan agama. Gimana, Pak? Ada turun ayat juga yang mengatakan tentang saya mau yang mana yang benar-benar masuk dalam tafsir itu tadi yang tentang kematian Nabi tadi itu ya. Kan ada juga yang telah kusempurnakan agama ini dan ada itu itulah yang ini. Dan itu yang mana yang turunnya di riwayat itu ya, yang mana yang turun yang dikatakan Pak Agustin tadi tadi turunnya di mana, di Mina. Apakah yang An-Nasr tadi atau yang tentang telah kusempurnakan nikmatku padamu? Ya memang para ulama terjadi ikhtilaf. Mana ayat yang terakhir atau surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Sahih Muslim, sebagaimana ini menjadi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan bahwasanya surat An-Nasr adalah surat terakhir. Ya, pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surat An-Nasr ini adalah surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara surat terakhir, memang surat adalah surat An-Nasr. Memang ada ikhtilaf di mana para ulama mengatakan ada pendapat bahwa ya surat yang terakhir juga adalah surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, apa artinya ini? Yang menunjukkan bahwasanya ayat ini sebagian para ulama mengatakan adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan al-yauma, hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang ini artinya adalah semua syariat telah diturunkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka pada saat itu tidak ada syariat baru. Setelah diturunkannya ayat ini, kata para ulama, tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang menjadi bagian dari agama ini. Jadi apa yang diturunkan pada saat itu itulah agama, dan setelah itu bukan bagian dari agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmat kalian.
ya nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Memang ini menjadi ikhtilaf. Ya, maka ini menjadi ikhtilafnya para ulama. Ya, apakah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr, ya, ataukah ada ayat apa surat ini. Wallahu taala. Ya, ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Tapi kalau melihat pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya ayat atau surat yang terakhir yang Abdullah bin Abbas mengatakan ini ijma. Ini ijma para sahabat, kata beliau, ya, bahwasanya surat terakhir yang Allah turunkan adalah surat An-Nasr. Wallahu taala. Ya, ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Silakan yang lain. Ibu-ibu masih ada, Bu? Kalau tidak ada, saya kira juga cukup karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6 kurang 11 menit. Terima kasih sekali kepada Pak Ustadz Abu Nabil Rusliani L yang telah menyampaikan kajiannya melalui tafsir surat An-Nasr. Mari kita sudahi pertemuan dengan baca tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.